kembali saudara yang terkasih dengan Daily Wisdom yang membawa saudara berhikmat dalam hidup sehari-hari. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hati yang taat. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerukan bahwa besok Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari agar masyarakat Jateng di rumah saja. Toko, pasar, dan tempat wisata pasti tutup. Masyarakat disarankan tetap di rumah dan tidak kemana-mana. Tentu himbauan ini dalam rangka menghambat atau bahkan memutuskan penularan COVID yang akhir-akhir ini justru semakin meningkat dan telah melampaui 1 juta kasus. Nah, saudara bisa taat untuk dapat melakukan apa yang menjadi seruan Gubernur Jateng tersebut. Saudara, ketika kita berbicara tentang ketaatan, pada dasarnya kemampuan kita untuk taat tidak pernah berdiri sendiri. Ada sesuatu yang mendasari diri kita hingga kita memiliki ketaatan pada yang lain. Apa itu? Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah yang menjadi dasar. Bila disingkat TAAT, takut akan Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani yirat, yaitu hormat yang mendalam dengan mengindahkan, mendengarkan, dan tunduk di hadapannya. Saudara, kadang saya berpikir bahwa semakin banyak peraturan yang dibuat sesungguhnya menunjukkan akan kehidupan manusia yang tidak teratur dan semaunya. Dan hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka mempunyai banyak sekali hukum-hukum yang tertulis. Misalnya salah satunya dalam 2 loh batu yang diturunkan Allah pada saat di Sinai. Mengapa sampai Allah melakukan hal yang demikian? Karena kehidupan bangsa itu sudah tidak lagi terkendali hingga hukum itu mengatur hubungan kehidupan mereka dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Maka seringkali hukum itu disebut sebagai dekalog etis. Dan di dalam agama Yahudi sendiri, orang-orang di Israel memang banyak peraturan-peraturan untuk ibadah mereka. Ada peraturan mengenai hari Sabat, hari-hari raya, waktu ibadah dan puasa, ada ibadah korban, dan yang paling penting, tempat ibadah harus dipusatkan di Yerusalem. Hanya saja apakah dengan hukum tertulis itu menjamin bangsa Israel dapat hidup dengan baik sesuai dengan keinginan Allah? Ternyata tidak. Mereka berulang kali jatuh di dalam dosa dan Allah berulang kali juga menghukum dan mengampuni serta memulihkan mereka. Oleh sebab itu dalam kitab Yeskiel kita bisa melihat sekali lagi Allah mengadakan perjanjian pemulihan dengan bangsa Israel sehingga Israel dapat tetap taat dan setia pada Tuhan. Dengan demikian di sini kita bisa melihat rahasia dari suatu ketaatan yang tetap, yang bersumber pada pertama hati. Perhatikan apa yang terdapat dalam kitab Yeskiel. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian itu, yakni Taurat itu ditaruh di dalam batin hati. Dan Yeskiel pasal 36 ayat 26 hingga yang ke-27, di sana dikatakan hati yang baru dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam hati. Mengapa hati? Karena hati adalah sumber kehidupan manusia. Sebagai sumber dari kehidupan manusia, apabila sumber ini baik, maka ia menjadi alat yang efektif bagi Allah untuk mewujudkan setiap rencana-rencana Allah. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita menjaga akan hati kita. Kemudian yang kedua, hati yang baru dengan segala ketetapan dalam hati itu sebagai anugerah. Ketika seseorang memiliki hati yang baru dan ketaatan di dalam dirinya, apakah ini kekuatan seorang manusia? Apakah ini hasil dari usaha dan jerih payah manusia yang adalah darah dan daging adanya?
Bukan saudara, itu semua sekali lagi karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus juga demikian, bahwa yang ku kehendaki adalah yang jahat, tetapi karena anugerah Tuhan maka aku dapat melakukan sesuatu yang baik. Kemudian hal yang ketiga, sumber daripada ketaatan itu adalah satu perjuangan. Saudara, untuk mempertahankan ketaatan itu sendiri sungguh sesuatu yang luar biasa berat. Namun ketika seseorang takut dalam artian hormat akan Tuhan, maka ia akan berjuang, dan perjuangannya bukan merupakan beban, melainkan satu keinginan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita memulai hidup dengan taat, dan taat itu pertama-tama kepada Tuhan. Maka dengan demikian apa yang Tuhan inginkan agar kita taati pasti akan kita lakukan juga dalam kehidupan ini. Dan ketika kita diminta untuk taat pada pemerintah yang adalah wakil Allah, tentu bukanlah hal yang terlampau sulit untuk dapat kita lakukan. Karenanya, selamat menjalani kehidupan dengan hikmat yang membawa berkat bagi saudara. Dan kita tetap taat untuk melakukan apa yang sebetulnya diinginkan dalam hidup kita. Selamat menjalani kehidupan, terlebih hari esok dan juga mungkin lusa, untuk tetap di rumah saja. Tuhan berkati.